Präsident der Republik Indonesien, Herr Joko Widodo. Sudah tidak terasa, masa kepemimpinan Jokowi selama 2 periode telah membawa banyak perubahan bagi Indonesia. Keeratan antar umat beragama, merangkul seluruh elit politik, menjalin kedamaian dunia, serta membangun Indonesia secara cepat telah membuat Indonesia mendapat respek tinggi dari bangsa-bangsa di dunia. Pada Juli 2023, Indonesia telah resmi masuk dalam kategori negara berpenghasilan atas atau Middle Income Country menurut data World Bank. Statistik ini menunjukkan ekonomi Indonesia cukup stabil, bahkan terkesan naik di saat negara lain menghadapi banyak tantangan. Tak hanya itu, resminya Indonesia digolongkan sebagai middle income country membuat Indonesia dipandang para investor untuk berinvestasi serta disegani oleh negara-negara besar di dunia. Dan berikut ini kami akan merangkum 6 pemimpin negara besar di dunia yang sangat segan dan pernah ditolak oleh Jokowi. 1. Tolak tuntutan Cina. Bukan rahasia lagi bahwa Indonesia dan Cina memiliki hubungan diplomatik yang terjalin selama 73 tahun. Dalam perjalanannya, hubungan kedua negara ini pasang surut, kadang terlibat konflik dan kemudian akrab kembali. Konflik terpanas Indonesia dan Cina saat ini adalah mengenai kepemilikan Kepulauan Natuna. Cina mengklaim bahwa Pulau Natuna adalah milik mereka dengan menggambarkan 9 titik baru di Kepulauan Natuna. Tentu saja aksi klaim Cina tersebut merugikan Indonesia. Berulang kali Indonesia mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik Kedaulatan Republik Indonesia di bawah Konvensi PBB yang diberi nama Laut Natuna Utara. Cina keberatan dengan perubahan nama itu dan justru memaksa Indonesia untuk menghentikan pengeboran minyak dan gas di wilayah Natuna yang diklaim Cina sebagai milik mereka. Namun Indonesia menolak permintaan Cina dan tetap melanjutkan pengeboran minyak dan gas di sana. Sampai saat ini, konflik tersebut masih jadi duri di balik keakraban Indonesia dan Cina yang sewaktu-waktu bisa membuat luka hubungan keduanya. Namun, pada Juli 2023 kemarin, Jokowi mendapatkan undangan khusus dari Presiden Xi Jinping. Ketibaannya di Chengdu, Cina, disambut begitu hangat dan meriah. Menunjukkan bahwa di balik panasnya hubungan kedua negara akibat Kepulauan Natuna, namun Presiden Cina tetap menaruh rasa segan yang tinggi kepada pemimpin Indonesia itu. 2. Tolak data Amerika. Sejak awal kemerdekaan Indonesia, hubungan Amerika Serikat dengan Indonesia jauh dari kata harmonis. Kala itu Indonesia dipimpin oleh Soekarno yang berpaham Nasakom atau nasionalis agama komunis, lebih condong ke Uni Soviet yang merupakan rival Amerika kala itu. Hal inilah yang membuat Amerika Serikat yang berpaham liberal dan demokrasi ingin menyebarkan ideologinya dengan berusaha mengusik pemerintahan Soekarno. Konon ceritanya Amerika merupakan dalang dari peristiwa G30 SPKI. Hingga Soekarno digantikan oleh Soeharto, disinilah hubungan Indonesia dengan Amerika mulai dekat karena Soeharto cenderung lebih liberal dari pendahulunya itu. Pada 1976, Presiden Ford dari Amerika Serikat menyetujui rencana Indonesia untuk menyerang Timur Timur yang oleh Soeharto bertujuan mencegah penyebaran paham komunis. Dibantu dengan persenjataan dari Amerika Serikat, operasi yang disebut Operasi Seroja itu berhasil dilakukan. Namun, tiba-tiba Uni Soviet bubar dan membuat Amerika Serikat jadi poros kekuatan satu-satunya. Indonesia yang selama ini didukung Amerika malah dilepeh begitu saja. Puncaknya pada saat Kopassus melakukan aksi yang berbuntut pada pelanggaran HAM, usai referendum Timur Timur, Amerika Serikat malah menjatuhkan embargo senjata ke Indonesia. Setelah puluhan tahun berlalu, hubungan Indonesia dan Amerika Serikat sebenarnya tak terlalu dekat. Pada 2022, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan data tentang kondisi perdagangan manusia yang semakin memprihatinkan di Indonesia. Data ini langsung disanggah oleh pemerintahan Joko Widodo, di mana laporan tersebut dianggap tidak transparan dan tidak meyakinkan. Banyak yang menilai ini merupakan upaya Amerika Serikat untuk menggiring opini warga Indonesia pada Pilpres nanti.
Lebih-lebih, salah satu capres disebut-sebut memiliki catatan buruk dalam hal pelanggaran HAM. 3. Tolak tawaran Australia. Jika menilik beberapa waktu ke belakang, Australia merupakan musuh tersembunyi Indonesia. Negara satu ini berpengaruh dalam keluarnya Timor Leste dari Indonesia. Tapi di masa pemerintahan Presiden SBY, Australia juga sempat berulah dengan melakukan penyadapan terhadap Presiden SBY dan sejumlah menteri. Kasus ini pun sempat jadi headline di mana-mana. Puncaknya, SBY menyuruh agar kerjasama Indonesia dengan Australia di beberapa bidang dihentikan. Alih-alih meminta maaf, Perdana Menteri Australia Tony Abbott malah mengatakan penyadapan itu dilakukan demi membantu negara tetangga dan sekutu mereka. Seolah lupa dengan dosa masa lalu, pada tahun 2015, pemerintah Australia mengajukan barter tahanan kepada Presiden Jokowi. Mereka ingin menukar 2 tersangka Bali 9 dengan warga Indonesia yang menjadi tahanan di Australia. Namun Jokowi bersikap tegas. Ia menolak tawaran itu sekaligus mempertahankan kedaulatan hukum Indonesia di mata negara lain. 4. Enggan pilih Jepang. 3,5 tahun lamanya menjajah Indonesia, selama itulah orang Indonesia mendapat perlakuan yang sangat mengerikan dari tentara Jepang. Bahkan ada ungkapan penjajahan Jepang lebih kejam dari Belanda yang 300 tahun menguasai Indonesia. Mereka memperkosa para wanita, membunuh siapapun yang dianggap membangkang, hingga melakukan kerja paksa atau romusa yang berakibat meninggalnya banyak korban jiwa. Walaupun demikian, saat ini Jepang bisa dibilang cukup terbuka dengan Indonesia, salah satunya di bidang perdagangan dan industri otomotif. Mobil hingga motor pabrikan Jepang menjamur di mana-mana. Tapi beberapa tahun lalu, Jepang menawarkan proposal pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ke pemerintah Indonesia. Mereka juga sudah menghabiskan 3,5 juta US dollar untuk membiayai studi kelayakan sejak 2014 lalu dengan nilai investasi mencapai 6,2 miliar US dollar, di mana 75% dibiayai oleh Jepang berupa pinjaman dengan waktu 40 tahun dan bunga 0,1% per tahun. Tapi di waktu yang sama, Cina juga ikut dalam proyek ini, dan Jokowi yang cerdas dalam bernegosiasi memilih Cina sebagai mitra karena Cina memberi harga yang lebih murah, yakni sebesar 5,5 miliar US dollar dengan pembagian saham 40% untuk Cina dan 60% jadi milik konsorsium BUMN. Dari jumlah investasi itu, 25% akan didanai menggunakan modal bersama dan sisanya berasal dari pinjaman dengan tenor 40 tahun dan bunga 2% per tahun. Plusnya lagi, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini juga tidak menguras dana APBN. Serta Cina juga bersedia untuk melakukan transfer teknologi kepada Indonesia. Berbeda dengan Jepang yang tidak menyertakan hal ini dalam proposalnya. 5. Gagalkan klaim Malaysia. Dalam sejarahnya, Malaysia merupakan negara yang paling sering bermasalah dengan Indonesia. Negara yang beribu kota di Kuala Lumpur ini pernah mengambil Pulau Sipadan yang terletak di Selat Makassar pada 2002 lalu. Di tahun yang sama, Pulau Ligitan yang terletak di ujung timur Kalimantan juga diambil oleh Malaysia. 3 tahun kemudian, Malaysia lagi-lagi berusaha mengambil Blok Ambalat di Selat Makassar. Di kasus ini, kedua negara hampir terlibat peperangan karena keduanya sudah menyiagakan tentara dan alutista di sekitar Blok Ambalat. Beruntungnya, kasus ini selesai dan Blok Ambalat tetap menjadi milik Indonesia. Tak hanya pulau, pada 2022 lalu, Malaysia mengklaim kesenian Reog Ponorogo sebagai milik mereka. Namun, pemerintah Jokowi untungnya bergerak cepat dan sudah mendaftarkan Reog Ponorogo ke UNESCO. Menurut beberapa pihak, pada 2024, Reog Ponorogo akan secara resmi menjadi warisan budaya tak benda Indonesia, sekaligus menghapus klaim sepihak Malaysia dan menunjukkan bahwa Jokowi bukan pemimpin yang lelet dalam menyelesaikan suatu masalah. 6. Bikin Belanda murka. Sudah menjadi rahasia umum kalau Belanda pernah menjajah Indonesia selama 300 tahun. Walau tak sekeji Nippon, tapi bekas penjajahan Belanda masih terngiang di benak warga Indonesia. Tak ternilai berapa banyak kekayaan alam milik Indonesia yang dirampas oleh Belanda. Tak terhitung juga berapa banyak warga dan pejuang kemerdekaan yang harus mati di medan perang.
Walaupun saat ini Belanda terus berupaya memperbaiki hubungan dengan Indonesia, tapi dalam perjalanannya, Belanda sempat murka dengan Indonesia dan Presiden Jokowi khususnya. Tepatnya pada tahun 2015, kala itu pemerintah Indonesia melakukan eksekusi mati terhadap Ang Kim Soe alias Kim Ho alias Ance Tahir alias Tommy Wijaya, seorang warga negara Belanda yang terbukti mengedarkan dan memproduksi sendiri psikotropika golongan 1. Bahkan pabrik narkobanya itu disebut sebagai pabrik narkoba terbesar di Asia. Sebelum eksekusi, Belanda sudah meminta gerasi kepada Indonesia. Namun Jokowi menolaknya. Belanda marah dan menarik duta besarnya di Jakarta. Di sisi lain, Jokowi menunjukkan kepada rakyat bahwa negara tidak setengah-setengah dalam memerangi mafia narkoba yang selama ini jadi momok bagi bangsa. Sangat sulit mencari pemimpin yang berani seperti Presiden Jokowi. Tak heran jika beliau begitu disegani dan disanjung oleh warga negara lain. Bahkan tak sedikit warga Malaysia yang notabene rival abadi Indonesia tak malu mengakui bahwa Jokowi lebih baik dari pemimpin mereka. Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar. And see you next video. Bye-bye!